Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Radar bersama saya Sandi Abdul Wahab. Dalam perbincangan kali ini kita akan membahas Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Sebagaimana diketahui oleh kita bahwa pada tanggal 9 Desember tahun ini, hari Rabu tepatnya, kita akan melaksanakan pencoblosan. Tentunya Pilkada tahun ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Karena kita punya tantangan, penyelenggara pilkada harus menangani pilkada kali ini di masa pandemi wabah virus corona. Nah, tentu saja masyarakat mesti mengetahui apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya dalam memberikan hak suaranya nanti di TPS. Karena ini tidak biasa, jadi ada aturan-aturan tersendiri yang perlu diketahui oleh masyarakat. Maka dari itu saya mengundang Bu Istiana dari salah satu komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya. Selamat siang, Bu. Siang. Ya, terima kasih sudah datang ke sini di masa-masa sibuknya, Bu. Ya. Nah, seperti tadi saya buka di pembukaan, sebelum ke arah sana yang sedang dilakukan oleh KPU tahapan saat ini apa, Bu? Saat ini Alhamdulillah KPU Kabupaten Tasikmalaya baru saja selesai merekrut anggota KPPS ya. KPPS, kemudian petugas ketertiban. KPPS sejumlah 7 kali 3.740 TPS. Jadi TPS di Kabupaten Tasik ada 3.740. Kemudian juga 2 orang petugas ketertiban di TPS untuk 3.740. Alhamdulillah sudah selesai. Baru hari tanggal 23 kemarin kita pelantikan KPPS serentak seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Udah beres berarti pelantikan, Sudah, ya. tinggal mereka semua bekerja sekarang. Iya, tinggal BIMTEK dulu. BIMTEK dulu ya, berarti. BIMTEK. Nah, Bu, sekarang kan lagi pandemi COVID, kemudian ada pilkada. Nah, rancangan apa yang disiapkan oleh KPU untuk mulai dari distribusi dan pencoblosan nanti di TPS? Untuk distribusi logistik ya, distribusi logistik hari ini juga sejak tadi pagi kami melakukan distribusi logistik berupa kotak suara ke seluruh gudang PPK yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya menggunakan protokol kesehatan, petugas yang kita libatkan untuk yang bertugas di dalam distribusi ini tentu menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga dibekali hand sanitizer. Kemudian kotak suaranya harus dibungkus plastik ya. Oh, dibungkus plastik. Ya, harus dibungkus oleh bahan yang anti air. Kalau nanti Bu, kita nih kalau mau mencoblos, misalnya saya sebagai masyarakat mau ke TPS, pertama datang ke lokasi itu, mau mencoblos itu harus ngapain dulu gitu, Bu? Baik, jadi untuk hari ini di kondisi pandemi COVID-19 memang ada 12 hal baru di TPS ya. 12 hal baru di TPS. Yang pertama adalah pemilih di TPS jumlahnya dikerucutkan menjadi 500 total. Kalau yang dulu di pilkada sebelumnya itu 800 orang per TPS. Hari ini untuk lebih mengurai kerumunan itu 500 orang per TPS. Kemudian yang kedua, petugas KPPS yang tadi saya sebutkan sudah selesai dilantik, mereka akan dilakukan rapid test terlebih seluruhnya ya, dan harus dinyatakan non reaktif. Kalau dia reaktif maka harus di swab, ketika hasilnya positif harus diganti ya, harus diganti. Nah, kemudian itu untuk petugas KPPS. Kemudian juga di TPS itu disediakan sarung tangan plastik. Sarung tangan plastik untuk petugas atau masyarakat? Untuk petugas dan untuk masyarakat. Oh, jadi masyarakat itu ngambil? Iya, tentunya kalau untuk petugas KPPS mereka menggunakan APD lengkap. Oh, jadi APD. Dia pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan latex. Karet ya, itu untuk KPPS. Tapi kalau untuk pemilih itu diberikan sarung tangan plastik sekali pakai. Oh, sekali pakai. Iya, sekali pakai. Kemudian selanjutnya pemilih yang akan hadir di TPS, dia harus sudah menggunakan masker sejak dari rumah, kemudian membawa ballpoint sendiri, pulpen sendiri, dan bawa KTP elektronik. Kalau dulu kan pulpennya dari disediakan, bisa bergantian. Kalau sekarang untuk menghindari penularan mereka harus bawa sendiri agar tidak bergantian. Kemudian selanjutnya sebelum masuk TPS mereka mencuci tangan. Jadi di setiap TPS disediakan
Ada keran ya, Oh, keran. ada tempat airnya, ada kerannya, dan juga sabunnya, terus tisu ya. Kemudian juga ada hand sanitizer juga. Nah, kemudian nanti setelah mencoblos di TPS, paku yang digunakan ini disterilisasi secara berkala. Oh, paku yang Iya, digunakan. pakunya digunakan. Jadi habis dipakai misalnya sama saya, Iya. untuk ke orang keduanya paku itu diambil lagi atau disemprot? Disemprot, Oh, ya, disemprot. disemprot. Kemudian area TPS itu didisinfeksi berkala. Misalnya ketika sudah dipanggil rombongan pertama ya untuk duduk di dalam. Yeah. Nah, habis gelombang pertama lalu disemprot. Oh, disemprot Semuanya, pertama, semuanya. Dan petugas TPS-nya juga KPPS-nya keluar dulu untuk disemprot, baru kemudian masuk lagi. Begitu seterusnya. Nah, secara berkala ya. Kemudian tinta yang akan pakai tangan itu? Ya, sekarang tidak dicelup tapi ditetes. Oh, jadi diteteskan ke sama petugas? Sama. Diteteskan ke jari Oh. pemilih. Jadi karena kalau dicelupkan itu menjadi media penyebaran COVID-19 sehingga tintanya ditetes. Nah, kemudian nanti setelah keluar dari TPS, sarung tangan plastiknya dibuang di tempat sampah yang disediakan. Yang disediakan di sana. Mereka harus cuci tangan lagi. Jadi cuci tangan itu disediakan di depan pintu masuk TPS dan di luar. Nah, kemudian tadi sebelum masuk tadi ya cek suhu tubuh dulu. Oh, pakai termogan. Setelah cuci tangan di termogan cek suhu tubuh. Kalau suhunya 37,3 ke atas itu tidak boleh masuk ke TPS. Tapi dia disediakan bilik khusus di luar TPS. Jadi ada bilik khusus. Ada. Jadi selain bilik yang ada di dalam TPS, kita membuat bilik khusus di luar TPS khusus untuk pemilih yang suhunya di atas 37,3 derajat Celcius. Nah, itu mungkin beberapa hal baru di TPS. Memang sepertinya rumit sepertinya ya. Tapi mudah-mudahan saja masyarakat bisa disiplin dan juga bisa mengerti. Karena nanti antrian juga berjarak ya, harus 1 meter. Nah, itu antrian itu menanggulanginya gimana? Selalu antri. Iya, selalu antri. Di mana-mana susah. Nah, ini untuk kedatangan ke TPS itu juga diatur waktunya. Jadi di dalam, kalau dulu namanya C6 ya, kalau sekarang namanya C pemberitahuan. Jadi ada surat pemberitahuan, bentuknya kecil ya, setengah ukuran folio itu. Nah, di situ C pemberitahuan ini dituliskan bahwa kedatangan pemilih atas nama ABCD misalnya datangnya jam 8. Oh, sudah ditulis. Nah, misalnya yang lain tetangganya datangnya jam 9 gitu. Jadi nanti undangannya sudah ditulis sesuai dengan jadwal. Jadi nanti mohon pemilih itu harus datang ke TPS sesuai dengan jadwal yang ditulis di dalam C pemberitahuan. Nah, kemudian kalau misalnya jam 8 nggak keburu misalnya Bu. Iya. Itu boleh di belakang atau bagaimana? Iya, yang penting datang ke TPS. Nanti kita ada aturannya yang akan dilayani oleh petugas KPPS. Kemudian selain itu antrian juga harus berjarak 1 meter. Nah, ini 1 meter. Ya, yang bertugas adalah petugas ketertiban di pintu depan. Jadi pintu masuk TPS, jadi petugas ketertiban ini juga harus cermat, harus selalu melihat antrian, tidak boleh. Memang kemarin kita juga simulasi ya, simulasi di TPS tanggal 21. Itu makin menunggu, mepet, akhirnya rapat ya. Nah, harus diingatkan lagi, mohon jaga jarak, mundur lagi. Nah, jadi gitu. Memang itu saja disimulasi seperti itu. Apalagi ini di 3.740 TPS, makanya mungkin nanti tekanannya pada petugas ketertiban ini harap bisa tegas lah, bisa tegas untuk bisa mengatur antrian di TPS. Ibu, kalau misalnya untuk pemilih yang memang sedang melaksanakan isolasi mandiri atau baik di rumah dan di rumah sakit, mereka memilihnya gimana? Yang di rumah ya. Yang di rumah itu tentu yang terkonfirmasi positif itu tidak boleh datang ke TPS, tapi hak suaranya akan dilayani oleh KPPS. Jadi nanti dari KPPS
akan ada yang datang ke rumah orang yang terkonfirmasi positif menggunakan APD lengkap. Jadi menggunakan pakaian hazmat. Jadi lebih lengkap lah ya. Berpakaian hazmat, kemudian tentu bermasker dan menggunakan face shield. Nanti didampingi dari pengawas TPS dan juga saksi. Nah ini yang agak berat ini. Ya, perlakuan untuk yang terkonfirmasi positif atau yang sedang isolasi mandiri. Kalau untuk yang di lapas saja, lapas Kota Tasikmalaya itu tidak boleh, kita tidak ada lapas ya kabupaten, lapasnya di kota, maka yang di lapas ini nanti akan memilih di TPS terdekat dengan lapas. TPS terdekat itu di Mananjaya ya. Misalnya di Mananjaya, ada di Jadi seperti itu. Kalau misalnya, jadi sekarang ini masyarakat itu tidak bisa secara normal datang ke TPS. Iya, Jadi mereka harus benar-benar semuanya pakai masker ketika datang ke lokasi. Kalau misalnya nggak pakai masker itu harus balik lagi. Nah, kalau nggak pakai masker disediakan masker. Jadi di TPS itu disediakan masker bagi yang lupa atau bagi yang tidak punya. Tapi jangan melupakan diri. Jadi pemilih jangan melupakan lupa pakai masker biar dikasih masker gitu. Nah, jadi harus memakai masker dari rumah, tapi kalau lupa atau tidak punya, kita sediakan masker. Jadi masker disediakan di TPS itu tidak banyak, hanya saya kira semua orang hari ini punya masker ya. Dan di pemberitahuan itu disampaikan harus bawa pulpen, pakai masker dan bawa KTP elektronik. Nah kemudian untuk pulpen juga sama, bagi yang lupa itu disediakan. Oh jadi ya, disediakan yang baru tentunya, bukan yang bekas. Ya. Nah Bu, kalau misalnya ini amit-amit ya, tiba-tiba di lokasi itu ada yang pingsan, baik petugas atau masyarakat, itu bagaimana kita bersikap? Apakah kita harus langsung membantunya atau menunggu petugas? Sakitnya di luar dugaan, misalnya pingsan ketika di lingkungan lah, kamu masuk ke ini, di lingkungan TPS tiba-tiba pingsan. Itu gimana kita masyarakat bersikap atau petugas bersikap? Harus menunggu medis siuman. Nah ini juga kan karena 3.740 TPS yang nggak mungkin tenaga medis itu disebar gitu. Untuk hal-hal tertentu itu kalau memang ada yang sakit parah ya misalnya ya tidak bisa mencoblos ini kalau yang sakit parah. Nah itu bisa didampingi kalau yang seperti tua ya orang yang sudah sepuh sekali itu dia bisa didampingi nanti mengisi C pemberitahuan surat formulir ada C pendamping C pendampingnya. Nah kalau untuk yang sakit ini Asandi ini berhayalnya terlalu tinggi. Misalnya nih kepanasan lagi ibu-ibu ini lagi ngantri nih kepanasan cek suhu tubuh udah normal. Kita tunggu siuman. Kita tanya lah kalau bisa melanjutkan kita lanjutkan. Kalau memang sakit, mungkin dia bisa pulang nanti hak pilihnya kita tentu kita perhatikan. Nanti dari TPS ada yang berangkat ke rumahnya. Kalau memang beliau bisa, ya dia yang pingsan ini bisa melanjutkan tapi di rumah. Jadi kalau untuk sakit memang bisa. Ada keringanan untuk didatangi. Tapi ini juga dengan syarat kalau dulu itu kalau sudah jam 12 ya dilayaninya. Karena kan biasanya jam dari pagi sampai sekitar jam 11-12 itu menumpuk ya. Jam 12 itu agak longgar, nanti satu orang KPPS berangkat ke rumah orang yang sakit untuk memenuhi hak pilihnya. Kalau bentuk surat suara nggak ada perbedaan dengan yang lain? Tidak ada. Berbeda. Kalau untuk pileg kan gede-gede ya. Hari ini surat suaranya tidak besar. Isinya 4 calon. Itu tata cara mencoblosnya juga dicoblos saja. Kalau bahasa Sundanya ditojos ya. Coblos saja di dalam kotak. Seperti biasa pakai paku. Seperti biasa pakai paku. Kalau kotak kotak pencoblosannya biliknya masih sama juga. Sama seperti yang pileg kemarin, kotak suaranya juga sama. Berarti bentuk logistiknya tetap sama. Tapi cuma bagaimana kita berperilaku di TPS sudah harus protokol kesehatan itu saja. Untuk bilik suara tetap sama, kotak suaranya 1 per TPS karena pemilihan bupati saja 1.
Berbeda kalau yang ada di daerah yang pemilihan bupati dan gubernur misalnya, itu berarti 2. Kalau Kabupaten Tasik di Jawa Barat kan ada 8 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan dan semuanya pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi 1 kotak suara per TPS, ini sama kotaknya seperti yang lalu, bilik suaranya juga sama. Perlakuan yang berbeda itu ya di protokol kesehatan Di saja protokol untuk kesehatan. pemilih dan untuk petugas KPPS. Di sana setiap TPS ada petugas COVID nggak, Bu? Tidak ada, Satgas kalau misalnya, ya nggak ada? tidak bisa ya, Tidak tidak bisa. bisa setiap, ini kan banyak Banyak sekali, ya? 3.740. Sudah ada petugas, sudah ada pengawas TPS ya dari Bawaslu, kemudian juga ada saksi, ada petugas ketertiban TPS, itu yang kami rekrut bersama dengan KPPS. Tapi untuk Satgas khusus itu tidak ada. Tapi saya kira karena TPS itu basisnya RT ya. RT kalau di Kabupaten Tasik, konon katanya hanya Kabupaten Tasik yang punya gugus tugas sampai ke tingkat RT. Iya. Ya. Nah, ini yang kita harapkan kerjasama untuk kami harapkan bantuannya di TPS, karena kan TPS basisnya RT dan gugus tugas di Kabupaten Tasik itu ada di setiap RT. Nah, ini nanti mungkin terima kasih juga pertanyaannya Asandi, ini menginspirasi kami untuk bisa menyampaikan ke PPS, dan PPS nanti menyampaikan ke pihak pemerintah desa agar gugus tugas di setiap RT ini juga sigap dan membantu pelaksanaan pemilihan di tanggal 9 Desember nanti. Nah, Bu, mengenai pencoblosan, misalnya kalau masyarakat sudah mencoblos nih semua yang punya hak suara, kan tinggal proses penghitungan suara. Tiba-tiba masyarakat itu kan dari dulu itu suka ingin rame-rame tuh nonton siapa yang menang, siapa yang ini. Nah, ini bagaimana kalau misalnya masyarakat mereka ingin berbondong-bondong melihat ke TPS, tempat pemungutan suara? Baik. Jadi untuk penghitungan suara ya setelah selesai pukul 13, misalnya begini, kadang-kadang ada di satu TPS selesainya jam 11 gitu, tetap harus menunggu sampai jam 13 karena aturannya pemungutan suara itu dari pukul 7 sampai pukul 13. Nah, setelah pukul 13 maka akan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Untuk penghitungan suara kita juga harus tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Untuk masyarakat kalau dulu ya memang berkerumun ya seperti itu. Hari Rame-rame itu. Ya, hari ini maka harus mematuhi protokol kesehatan. Kita masih ada petugas ketertiban di TPS ya, dan petugas ketertiban ini bisa menyampaikan untuk tidak berkerumun. Seperti yang tadi disampaikan, ada 12 hal baru di TPS ini untuk penyelenggara KPPS, petugas ketertiban, dan juga untuk pemilih dan untuk area TPS. Nah, yang paling dimungkinkan adalah petugas ketertiban ataupun petugas KPPS mengingatkan bagi yang melihat penghitungan suara untuk menjaga jarak dan menggunakan maskernya tetap digunakan, tidak dilepas. Tapi ini masyarakat banyak ya. Masyarakat banyak, mudah-mudahan saja kita berdoa semuanya aman dan sehat. Oke, baik sekali Bu, banyak pembahasan yang bermanfaat. Barangkali Ibu mau menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan pilkada ini? Baik, terima kasih Sandi. Kami dari KPU Kabupaten Tasikmalaya memberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya bahwa TPS di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 aman dan sehat dari COVID-19. Jadi untuk seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, ayo datang ke TPS dengan tidak ada kekhawatiran karena petugas KPPS sehat dari COVID-19, kemudian juga TPS tempat berlangsungnya pemungutan suara juga aman dari COVID-19 karena selalu didisinfeksi secara berkala dan protokol kesehatan digunakan secara ketat di TPS. Oke, terima kasih Ibu telah datang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.